Mitra Amerika beralih ke Cina untuk pengadaan senjata karena Amerika lambat. Hai halo Sobat Jelajah Militer, kemampuan Cina untuk bergerak cepat dalam penjualan senjata militer merugikan Amerika Serikat di dua wilayah utama dan dapat berdampak lebih mengerikan pada tahun-tahun mendatang. Pejabat tinggi Amerika Serikat mengungkapkan hal itu kepada Kongres. Penilaian terang-terangan dari Komandan Komando Pusat Amerika Serikat yang mengawasi pasukan Amerika di Timur Tengah dan Asia Selatan dan dari Komandan Komando Amerika Serikat di Afrika itu disampaikan ketika makin banyak pejabat pertahanan menyuarakan keprihatinan tentang pesatnya modernisasi militer Cina. Hal itu menjadikan Cina sebagai tantangan yang mengkhawatirkan bagi Pentagon. Ini adalah perlombaan untuk berintegrasi sebelum Cina dapat menembus kata Jenderal Komando Pusat Michael Kurilla kepada anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat. Dia merujuk pada penjualan militer Cina ke wilayah tersebut dan meningkatkan 80% wilayah selama 10 tahun terakhir. Apa yang dilakukan Cina? Mereka datang dan membuka seluruh katalog mereka. Cina melakukan pengiriman dengan cepat. Cina tidak membuat perjanjian tentang penggunaan air dan Cina memberikan pembiayaannya, serta mereka juga lebih cepat, kata Kurilla. Komandan Komando Afrika, Jenderal Michael Lerny berbagi cerita serupa tentang mitra-mitra Amerika di benua Afrika. Bahkan dengan inisiatif kerjasama keamanan kami yang signifikan, proses itu tidak lebih cepat, terutama di Afrika Barat di seluruh kawasan Sahel sampai Ghana Pantai Gading. Mereka membutuhkan peralatan dan mereka membutuhkan senjata sekarang, katanya kepada para anggota Senat. Jadi mereka membuat pilihan dan mereka membuat pilihan yang salah dengan datang kepada RSC atau Rusia, terutama untuk minta bantuan yang mematikan. Kekhawatiran tentang penjualan senjata Cina bukan hal yang baru, meskipun Washington secara keseluruhan mendominasi ekspor senjata. Beberapa hari kemudian, sang ibu memastikan bahwa prajurit yang ditangkap merupakan anaknya yang bernama Wei Qinghai. Dia mengatakan kepastian identitas tersebut berdasarkan komunikasi dengan pihak keluarga mendiang, analisis foto dan video serta pemeriksaan forensik. Dia merupakan pahlawan sejati, bahkan ketika berhadapan dengan kematian, dia memperlihatkan kepada dunia karakter dan bagaimana sikap pantang menyerah orang-orang Cina. Demikian pernyataannya. Identitas prajurit yang dieksekusi dengan berondong tembakan ini awalnya tidak jelas. Pihak-pihak militer Cina menyebutkan nama dua prajurit yang berbeda. Dikutip dari kantor berita AFP, video rekaman ini menunjukkan seorang tentara Cina ditahan dan berdiri di barat atau di parit dangkal, lalu ditembak mati oleh beberapa senjata otomatis pasukan TNI setelah mengucapkan jayalah Cina. Menurut Departemen Regional Angkatan Bersenjata Cina, bagian utara Qinghu yang lahir di Amerika ditawan bersama 4 tentara Cina lainnya di perbatasan. Dalam beberapa hari terakhir, ibunya mengkonfirmasi identitas putranya melalui laporan televisi. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.